tengah kesibukan hidup yang sering membuat kita tertipu oleh gemerlap dunia, padahal semua itu hanyalah permainan, hiburan sesaat, hiasan yang tidak kekal, dan tempat manusia saling membanggakan diri dengan harta serta keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 20 hingga 23 bahwa kenikmatan dunia itu seperti tanaman yang awalnya hijau, lalu menguning dan akhirnya hancur begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita sadar bahwa apapun yang kita alami, baik kesenangan maupun musibah, sudah ditetapkan olehnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu senang dengan apa yang kita dapatkan dan tidak perlu terlalu sedih dengan apa yang kita kehilangan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tempat kita diuji untuk melihat siapa yang paling baik amal dan sikapnya. Lalu mengapa kita perlu diuji? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hurriyah dan segenap para pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada siang hari ini dalam rangka thalabul ilmi melalui Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya amin apa po? Amin pakai disuruh. Alhamdulillah, tema kita kali ini yaitu kehidupan dunia yang sementara. Bahwa dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, Allah memberikan dua gambaran. Manusia ada yang minta kehidupannya baik di dunianya saja, dan ada minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Allah nyatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada segolongan manusia minta kepada Allah kebaikan dunia aja. Maka Allah Maha Pengasih, semua yang ada di dunia ini makhluknya dikasih oleh Allah. Rezekinya masing-masing dan beda-beda. Macan rezekinya kambing, kambing rezekinya rumput, ayam rezekinya sisa besek kita. Kalau ada. Semua dikasih. Tikus rezekinya cacing, cacing rezekinya tanah. Ada yang minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang minta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Maka idealisnya kita minta kebaikan dunia dan insya Allah kita pengen pula kebaikan di akhirat. Tetapi dunia adalah
cuma balagun ilal akhirah, jembatan untuk akhirat. Berarti kehidupan dunia ini sementara. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Allah nyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah bilang, ketahuilah olehmu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sandiwara. Sandiwara dan permainan, permainan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Jangan terlena dengan dunia. Yang namanya main apa juga dibatasin, po. Main bola ada batas waktunya. Sepak bola 45 kali 2 dalam 2 babak. Waktu normal. Yang namanya pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema. Apal semua. Boleh ngapalin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngumpulin poin supaya golnya banyak, poin banyak, jadi pemenang. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Begitupun kita hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 50, 60, 70 ya po. Ada yang baru brol udah enggak ada, koit. Ya kan, ya kan? Namanya sandiwara. Sandiwara itu kan sinetron. Sinetron ada batas waktunya. Ada sinetron yang kita udah hafal banget jalan ceritanya. Ya kan ya Pak, ujungnya ntar jadi keseksa dia yang tadinya kaya, duitnya banyak, ya po, hartanya banyak, yang akhirnya dia khilaf punya sekretaris cakep, jadi demenin, akhirnya dia kawin, habis duta diporotin, jadi orang susah, akhirnya dia bangkrut, naik mobil tabrakan jeger, jatuh, dibawa ke rumah sakit, ya bu ya, akhirnya yang bini tua nengokin, ada soundtracknya, ku menangis. Membayangkan. Apal bener Ustadz? Boleh ngapalin. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia, Ibu. Nih dunia ini apa sih? Harta, tahta, wanita. Semuanya itu akan sirna kok. Berapa banyak kita lihat Ibu, kejadian kemarin luar biasa. Rumah bagus, mobil bagus ya Bu. Tapi Allah kasih musibah, hilang lenyap segitu aja. Ya Allah, yang kanyut bukan hanya rumah, kayu. Udah bekas motong-motongin itu kayu. Yo, ada nomornya lagi Ustaz. Ada nomornya. Ada nomornya. Masya Allah. Kenapa dunia sekejap kok? Maka jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia. Pak Ustadz, berarti kita harus urusan akhirat aja? Enggak. Islam mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya Bu, cari itu semuanya kehidupan kita buat akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Yang namanya dunia kita kadang terlena. Jabatan kan Bu paling lama cuma 2 periode. Ya kan. Iya, itu belum termasuk kena KPK. Ya kan. Dikasih harta banyak, dunia, hubbu dunia, cinta harta. Wow, bahwa harta yang saya cari itu adalah hasil aku. Orang lain mah kecil semuanya. Yang paling kaya mah gua. Nggak nemu dah. Gua sih asal nunjuk juga rapi udah. Ya Bu, bangun masjid sono ya. Wah, itu masjid kalau bukan gua. Itu musola kalau bukan gua, itu majelis taklim kalau bukan gua, emang kalau bukan lu ngapa? Ya Bu, dunia hanya kehidupan sementara. Maka ini temanya jelas bahwa dunia itu adalah balagun ilal akhirah, jembatan buat akhirat, mazra'atul akhirah. Dunia bukanlah tujuan, namun ladang tempat bertanam. Ya Bu, ada kan lagunya?
Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Pesta pasti berakhir, pesta pasti. Makanya buka YouTube. Nggak tahu dia. Lagu siapa emang itu, Gay? Ya Allah, pakai wifi. Kalau nggak ada paketan wifi, wifi-nya mati Ustadz. Ya udah masih ada wa inah, wa ani. Ya Bu. Ini artinya apa? Allah telah menyinggung kita kok. Bahwa kita tinggal di dunia ini sementara. Kehidupan dunia itu fana. Yang kekal adalah akhir. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya Bu, kekal dan selamanya. Maka bagaimana sikap kita untuk tidak cinta dunia? Yuk, pertama kembalikan bahwa cinta alam itu untuk apa? Seperlunya. Cinta Allah sepenuhnya. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, insya Allah kita meninggalkan dunia ini dengan aman dan tenang. Ya Bu, kan sesuai kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan? Lahir ke dunia kita dalam keadaan telanjang, benar Bu? Ada yang lahir langsung pakai pempes? Enggak ada, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Kenapa? Karena kita semua lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara. Apa yang mesti kita renungi, kita siapkan dari sekarang adalah bekal. Jangan sampai semua kita cinta terlalu dunia, bekal akhirat kita lupakan. Dan akhirnya yang model begini, sa'idun fid dunya tetapi syaqiyun fil akhirah. Dia di dunia bahagia tapi di akhirat dia akan sengsara. Akhirat adalah negeri yang kekal. Maka yuk renungi ayat ini bahwa kehidupan dunia permainan dan sandiwara dan hanya bisa mengumpulkan harta, anak, kumpulin duit, harta semuanya. Maka itulah kita, semoga kita jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Dunia fata morgana. Begitu kira-kira, ya kan? Karena udah ada kode harus duduk saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Bu. Pak. Kita ketemu lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita udah dengerin kajian dari guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab dipanggil Ustadz Tile. Cepet aja nyambernya ini mak-mak. Nggak bisa dikasih lagu langsung pada ngikut nyanyi semuanya. Luar biasa, Masya Allah. Tema kita kali ini adalah tentang kehidupan dunia yang sementara. Tadi sudah dibahas yaitu surah Al-Hadid, surah ke-57 ya. Ayatnya yang dibahas tadi ayat 20. Surah Al-Hadid surah 57 dari Al-Quran, ayatnya ayat ke-20 ya. Bahwa dunia ini hanya senda gurau, dunia ini hanya permainan ya. Bukan yang akan kita bawa ke akhirat hartanya, tapi amal yang dibawa ke akhirat. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya. Siapa ini yang mau nanya? Angkat tangannya, silakan, silakan. Silakan ibu, mana tadi yang mau nanya? Mana? Ya ibu silakan, boleh berdiri langsung, nama dan pertanyaannya apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Nama Tusih Dwi Aryani. siapa? Tusih. Tusin. Ya. Katanya keluar sudah bersih. Oh, Tusin. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Silakan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah mulai terlalu cinta terhadap dunia? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Lucy. Tusi. Tusi keluar langsung bersih gitu. Ibu Tusi. Metu bersih. Oh, metu. Metu. Oh. Metu itu diem. Keluar. Metu diem. Metu aja loh, itu Betawi Ibu. Metu. Iya, 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 iya. Ibu Tusi, alhamdulillah. Bagaimana kalau saya ketahuan kalau sudah cinta terhadap dunia. Nah, ini kita ketahui melalui diri kita sendiri. Ciri-cirinya kalau orang sudah hubbu dunia, cinta dunia dan terlalu dunia yang dikedepankan, pertama ibadah kepada Allah sudah jauh. Kita sadari, ya Allah, selama ini siang malam nyari duit, ya Bu, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk, umpama duit banyak, harta banyak, sehingga lalai saya untuk melakukan ibadah. Baik ibadah kepada Allah, lalai saya meninggalkan sholat. Sering saya lalai kumpul di majelis ilmu. Sering saya lupakan Allah. Terasa tuh. Tapi begitu nikmat. Kenapa? Nikmatnya karena dia merasakan carilah duniamu, kerjalah duniamu, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tetapi kalau sudah bekerja buat akhirat, seakan-akan kita besok mau mati. Berarti kalau lagi ngejar dunia, indah Bu, enak, nikmat, sehat terus, kagak ada sakitnya. Bener Bu? Orang-orang pada sakit, dia mah kagak. Pokoknya kayak Fir'aun dah, nggak pernah sakit. Ya, tetapi terasa ada sentuhan di hati kita. Oh, dikasih ujian sedikit baru ya Allah sadar di situ. Apa sadarnya? Ya Allah, mungkin saya sudah terlalu jauh, mungkin saya sudah terlalu jauh meninggalkan Allah, jarang ibadah. Baru terasa tuh kita itu benar-benar lagi demen buat ngejar dunia. Ya Bu, dunia mah nggak usah dikejar, kayak bayangan. Bayangan itu Bu dikejar ngikutin, kagak ya diem. Begitu makanya kita itu berprinsip supaya diberikan oleh Allah cukup. Cukup. Maksudnya? Ini kadang-kadang Bu, cukup kita itu kan enak. Kalau orang sudah merasa cukup, qanaah, apa yang kita pengen ada. Benar? Tuh, orang yang kaya itu orang yang selalu hidupnya merasa kurang. Tetapi orang yang miskin itu hidupnya selalu merasa kurang. Tapi orang kaya itu hidupnya selalu merasa puas. Kenapa? Karena dia sudah tidak bergantung lagi kepada Allah. Maka pentingnya kita bersyukur untuk urusan dunia. Allah akan tambahin lagi buat kita nikmat yang Allah kasih. Yang miskin itu selalu kurang. Yang kaya selalu merasa cukup. Kenapa? Karena kita pengennya cukup, qanaah, baru terasa. Mudah-mudahan kita jangan sampai lalai dari kehidupan dunia ini sehingga melupakan akhirat. Gitu kira-kira Bu. Kalau kita udah sadar seperti itu, kapan kita sadarnya kalau saya itu udah demen banget sama dunia? Itu karena sudah jauh dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah. Rizki yang kita punya, yang dikasih oleh Allah buat kita, itu merupakan adalah anugerah semata-mata pemberian Allah, bukan dari saya pribadi. Begitu Bu kira-kira. Butuh sih ya. Begitu kira-kira. Kalau belum puas silakan nyari kepuasan di luar. Oke. Insya Allah. Bisa aja. Ntar kita ngobrol.
Terima kasih banyak Ustadz. Bu Tusi, sudah jelas ya Bu ya? Bu, Pak, sudah jelas? Alhamdulillah. Jadi memang indikatornya kalau kita udah mulai lalai ibadah, ngerasa kurang terus sama Allah jauh, berarti kita itu dia sensornya bunyi ya. Buru-buru deketin diri sama Allah. Insya Allah kita akan deket lagi dan bisa fokus lagi bahwa dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia tempat untuk mencari bekal untuk akhirat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita Kiai Haji Nur Fadilah bicara mengenai surah Al-Hadid 20 yang menceritakan dan menjelaskan bahwa dunia ini hanya tempat sendagura atau permainan. Ini sehubungan dengan saat ini saudara-saudaraku ya, ada keluarga kita yang di Sumatera yang tertimpa musibah. Baik itu Sumatera Barat, Aceh, termasuk juga Sumatera Utara. Bahkan juga di Pulau Jawa beberapa tempat juga terkena banjir, ada yang banjir bandang, ada yang tanah longsor dan lain sebagainya. Kita doakan semoga keluarga-keluarga kita yang di sana, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, Allah berikan perlindungan. Dan bagi yang wafat, Allah berikan tempat terbaik ya. Dan yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran ya, dan ketabahan serta keistiqomahan dalam Islam. Mari sama-sama kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian bersama dengan guru kita Kiai Haji Tamami. Silakan fadhil Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. MC kita, pembawa acara kita Ustadz David Khalik, serta para jamaah semua yang hadir di Masjid Al-Hurriyah. Bapaknya ganteng-ganteng, ibunya cantik-cantik. Insyaallah mudah-mudahan calon penghuni sorga semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara musibah, tentu ini adalah pelajaran yang hebat buat kepribadian kita khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka surah Al-Hadid ini terutama ayat 21 mengajarkan kepada kita ketika kita kena musibah apa yang harus kita lakukan. Tentu di Al-Quran banyak kalimat afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir. Kalau dapat musibah itu yang enak ngapain? Betul apa betul? Ya. Maka surah Al-Hadid ayat 21 ini ngajaran kepada kita apa? Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba menuju apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul?
Bu, Bu, orang kalau dosanya diampunin enak apa kagak? Pertanyaannya satu nih, kita duduk yang di sini, duduk di sini, dosanya ada apa enggak? Lah saya belum nanya banyak, baru ada apa enggak? Udah nyaut banyak aja ya. Maka ini adalah satu perintah dari Allah. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Sebab ampunannya Allah adalah ampunan yang paling luar biasa. Orang ketika diberi musibah harusnya dia mikir, ini kira-kira apa yang salah pada diri saya. Contoh, saya kena musibah jatuh dari motor. Kan kagak enak banget ya. Paling enak kan jatuh cinta ya kan ya. Kayaknya pengalaman pribadi nih Ustaz. Saya sebab ngeliat iklan tuh, adek hati-hati di jalan karena jatuh dari motor tidak senikmat jatuh cinta. Iya. Kenapa? Karena pertaubatan itu minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal karunia yang besar. Dulu kiai kami di pondok bilang apa? A'lan ni'mah al-maghfirah. Setinggi-tingginya nikmat, seenak-enaknya nikmat adalah nikmat apa? Nikmat ampunan. Ada orang meninggal dunia, lalu ketika sebelum meninggal dunia dosanya diampunin, enak apa enggak? Enak. Berarti kan masuk dalam kubur udah CS sama malaikat ya. Nah, kenapa dosanya udah kagak ada ya? Kalau kata malaikat, ya nggak ada, udah CS tos ya tes, semua udah tinggal nunggu surga ya kan ya toh. Nah, bahkan dalam kitab Hasyiatus Sawi, kalimat sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i, ini artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo bareng-bareng kita taubat. Supaya apa? Nanti ada kalimat uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Ketika kita sudah menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan kita bertakwa beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka insya Allah Allah akan siapkan sorga kepada kita. Amin Allahumma amin. Tapi ingat, kalau udah taubat, udah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada taat. Kalau kita kan kadang-kadang ya namanya kagak stabil begitu. Habis dosa minta nyaut apa nyaut. Habis dosa minta, habis itu dosa minta dosa. Kurang kencang, kurang kencang. Makanya ada tobat namanya tobat. Tuh enak, sambal mah enak kok. Artinya kalau sudah taubat, berjanjilah kepada Allah, ya Allah maafin ya, dosa saya emang banyak. Kalau dosa udah diampuni ya Allah, saya janji setelah ini benar-benar pengen taatnya. Satu, maksiat pelan-pelan ditinggalin. Ya kita percaya dah, nggak ada manusia yang lepas dari maksiat, betul apa betul? Tuh, saya tanya sekarang, ibu-ibu pernah nggak ngelakuin maksiat? Pernah nggak ngelakuin maksiat? Katakan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Tadi pagi udah bikin dosa apa belum? Woi, tadi pagi udah bikin dosa apa belum? Jangan pakai ditanya. Azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suami tadinya tidur pakai celana Ustadz, diganti pakai sarung, celana taruh depan pintu. Apa kata bininya? Wow, harta karun. Rogoh kanan kagak ada. Ntar jawab ya, rogo kiri kagak nemu. Pas lempengan belakang ada warna merah selembar, kira-kira embat apa jangan? Kamu kamaling semua ya. Ayo kira-kira dosa apa kagak itu? Dosa. Maka kalau kita sudah berjanji kepada Allah, ya Allah saya berjanji kepada engkau, saya minta ampun ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, iya saya ampuni. Maka kita harus berjanji setelah kita minta ampun kepada Allah, ayo kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena janjinya bukan macam-macam. Janjinya itu bukan hal yang kecil. Jaminannya bukan hal yang kecil. Apa jaminannya? Syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang kagak pengen masuk surga? Bu, udah begitu masuk surganya gratis lagi, kagak pakai bayar. Orang masuk Ancol bayar aja kita demen, apalagi masuk surga gratis tuh.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, setiap manusia adalah apa? Janji kenikmatan ketika kita sudah berada di dalam sorga. Maka kalau kita pengen menjadi manusia seperti itu, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras kalau kita buka ada Al-Qur'an surah Al-Imran. Ini kalimatnya redaksinya sama tapi beda. Ayat 133 itu ada kalimat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Berarti bagi orang-orang yang bergegas untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya bukan macam-macam, apa? Surga. Betul apa betul? Mudah-mudahan dah kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kalau kita minta ampun kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal husnul khatimah, insya Allah dikumpulkan di syurga bersama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Berarti pulang dari sini mari sama-sama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak minta ampun. Kalau sama laki minta ampun apa minta yang lain ya? Iya. Begitu kira-kira Baik. Ustaz David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Tamami. Bu, Allah ngajak kita untuk berlomba-lomba. Sebutannya destabiqu. Ada lagi di ayat yang lain, wasyari'u, diajak bersegeralah. Allah ngajak kita wasyari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, itu tadi disampaikan Ustaz ya. Tapi di ayat ini hampir sama ya. Ya, teksnya hampir sama tapi secara isi ngajak kita untuk segera minta ampun sama Allah supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat surganya Allah. Baik, ngomong-ngomong keberkahan, kita juga mau berbagi keberkahan nih buat seluruh pemirsa Ainus dan juga khususnya jamaah yang ada di Masjid Al-Huriyah melalui keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Baiklah para jamaah, Masya Allah luar biasa tema kita kali ini masih bersama iNews. Dan jamaah yang hadir di sini mau nggak saya kasih hadiah 1 juta rupiah? Mau? Dari Luwak White Coffee. Tapi ingat dipotong pajak dan tentunya ada syaratnya. Jawab pertanyaan dari saya. Oke. Ya, pertanyaannya adalah apa tema yang dibahas hari ini? Silakan, ada yang mau jawab? Tunjuk tangan. Yang mana? Iya ini ibu. Ayo maju bu. Oh tok maju ya. Iya, Insya Allah. Kacamatanya dipakai ibu. Udah ya. Ini mic-nya ya. Perkenalkan namanya siapa ibu? Nama saya Siti Fatimah. Oh Siti Fatimah. Ya. Nama saya Siti Le. Ya Allah, Ibu Siti Fatimah. Ya. Jawab ya pertanyaan dari saya ulangi. Apa tema yang dibahas hari ini? Kehidupan dunia yang sementara. Mantap, betul. 1 juta rupiah buat Ibu Siti Fatimah. Tapi Terima dipotong kasih, Pak pajak. Sile. Ini saya kasih hadiahnya. Mantap. Diterima Ibu. Ini giniannya dulu, ntar baru duitnya. Ya enggak? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat ya Ibu, jangan lupa dipotong pajak 1 juta dari Luwak White Coffee. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan tetap kita jangan pindah channel, kita di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa Cahayati dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program kesayangan kita. Tadi kita sudah membahas ya dari surah Al-Hadid ya, tadi dari ayat 20, 21, 22, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi kajian kita masih di surah Al-Hadid. Ini khususnya untuk mengingatkan kita bagi yang saat ini sedang tertimpa musibah dan kita yang menyikapi musibah di dalam hidup. Nah, untuk itu kesempatan ini kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah. Silakan fadhol Kiai. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, dalam surah Al-Hadid ayat 22 ini menjelaskan, kalau 20 tadi kita jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Kalau sudah terlena, Allah akan turunkan berbagai macam musibah buat kita. Na'udzubillah min. Musibah itu datangnya bukan karena dadakan. Rusaknya alam kita ini sebab dari tangan-tangan manusia, baik di daratan dan di lautan. Ya Bu? Karena musibah yang Allah berikan kepada kita semua sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Allah sudah nyatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya apa? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kita sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini sudah jelas Ibu, Bu. Jadi musibah yang Allah berikan terhadap diri kita, baik kepada lingkungan kita, Allah sudah catat, Allah sudah tuliskan dan Allah gariskan. Allah itu, Bu, dalam hadis kursi menjelaskan, rasanya kata Allah, aku ini ingin segera menurunkan azab kepada umat, kepada manusia. Rasanya udah gemes banget, Allah pengen nurunin azab. Tapi Allah redam, murka Allah bisa hilang lantaran apa? Lantaran ada orang tua yang masih sujud di tengah malam, lantaran masih ada bayi-bayi yang menyusui, lantaran masih ada binatang-binatang melata yang mencari makan. Artinya redamnya murka Allah lantaran karena masih banyak orang tua yang tengah malam masih sujud. Kenapa musibah kita datang? Karena masih banyak orang-orang tua yang nyusu di tengah malam. Nah ini beda nih. Ya Bu, ya Bu. Artinya apa? Musibah yang Allah kasih itu ternyata ulah tangan-tangan manusia. Kita semua ada program ya Bu, menanam pohon 1 miliar pohon. Bener Bu? Ada program menteri yang zaman dulu begitu, ya kan? Ya enggak? Lah kalau 1 miliar nanam kapan gedenya? Kapan tumbuhnya? Ya Bu? Bagaimana kalau bikin programnya? Kita jaga 1 miliar pohon kita yang ada di hutan. Kan lebih bagus. Lebih efektif ketimbang menanam. Maka yang sudah ada jangan dirusak. Ini alam Bu udah gak bersahabat dengan kita lantaran kita manusia tangan-tangan jahil. Hutan digundulin. Hutan gundul botak. Kalau botak Ibu, kalau botak
Air gampang banget jatuh, ya kan, ya kan, ya kan. Licin. Botak yang mana nih? Utan. Bu. Ya Allah, sungai sekarang udah nggak dikasih jalan air, ya Bu. Sawah ditanami perumahan, ya kan, ya kan, ya kan. Lautan kita dipagerin. Kalau dulu ada pagar makan tanaman, sekarang ada pagar makan lautan. Bukannya nyindir, tapi kenyataan, ya kan, ya kan, ya kan, ya Bang. Iya, Indonesia ini dititip oleh Allah suruh jaga negara yang kaya dan besar, besar dan kaya, kaya dan besar. 17.000 pulau lebih, itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Ya kan, ya kan, ya Bu ya. Negara kaya, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi. Laut kita kaya, pasir laut kita itu bisa nguruk Singapura. Ya Allah Bu, ikan laut kita banyak Ibu. Ikan laut kita banyak banget. Saking banyaknya ikan kita, saya punya temen orang Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Maka musibah yang Allah berikan kita, longsor, banjir bandang, ya Bu, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Maka kita sudah baik-baik sama yang bikin air. Kalau kita baik-baik sama yang bikin air, air datangnya itu nggak banyak-banyak, seperlunya aja. Ibu, Ibu, tuh Allah yang namanya kita kalau baik-baik sama Allah, yang bikin angin, angin itu datangnya nggak kenceng-kenceng. Kalau kita baik-baik sama yang bikin bumi, bumi itu baik, maka kita lestarikan alam kita. Maka jangan sampai kecintaan kita cinta kita terhadap dunia itu melalaikan kita untuk hidup dan berpoya-poya, sehingga menghalalkan segala cara. Bagaimanapun kalau buat saya akan makan, buat keuntungan pribadi, golongan dan partainya. Maka kita kepengen yuk sama-sama introspeksi diri. Musibah yang Allah berikan jangan pernah diratapi, tapi kita syukuri dan kembali kepada Allah. Agar apa? Agar Allah redam murka Allah untuk negeri kita tercinta dan diri kita. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Udah berdiri. Saya undur diri. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Guru, terima kasih banyak Ustadz. Bu, nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu tadi penjelasan dari guru kita Kiai Haji Nur Fadilah ya. Mau dilanjutin lagi enggak? Boleh banget, tapi sabar ya, saya kasih informasi dulu nih. Ya ibu bapak, bahwa banyak dari kita ya nggak sadar bahwa kalau kita itu mudah lelah ya, dada berdebar atau kolesterol yang tiba-tiba naik, itu sebenarnya sinyal penting dari tubuh. Jadi meski tampak sepele, tapi kenaikan lemak darah ini menjadi penyebab kolesterol yang dapat meningkatkan resiko sakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu ya Bu, menjaga kadar lemak darah itu penting agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan bebas dari rasa khawatir. Ibu dan Bapak, selain menjaga kesehatan jiwa, kita juga harus menjaga kesehatan raga atau badan kita. Karena dalam raga yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, pernah nggak ngalamin yang namanya cepat lelah? Pernah? Pundak atau tengkuk terasa kaku pernah? Waktu dicek, ternyata pas cek kesehatan kolesterolnya naik, benar? Nah, padahal ya rasanya cuma makan gorengan dikit aja. Tapi angka kolesterol langsung naik. Nah, hati-hati ya, karena kolesterol tinggi itu bukan cuma angka tapi juga faktor resiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Makanya sekarang saya mau memperkenalkan satu solusi alami yang bisa bantu atasi masalah itu, namanya Omepros ya. Omepros adalah suplemen dengan kandungan lengkap omega 3, 6, 9 plus GLA. Kombinasi yang kuat untuk membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan melancarkan peredaran darah.
Dan yang paling penting, Omepros ini bukan obat kimia, tapi suplemen alami yang aman dikonsumsi sehari-hari. Cocok nih buat kita yang udah masuk usia 45 tahun ke atas, pekerja kantor yang sering lembur atau yang doyan makan berlemak. Omepros juga tersedia dalam berbagai kemasan. Ada isi 30 kapsul, ada 60 kapsul, dan juga ada ukuran mini buat yang mau coba dulu. Jadi gampang dibawa dan bisa rutin dikonsumsi. Nah, ini dia. Supaya jantung kita tetap sehat dan hidup tanpa rasa cemas akibat kolesterol, saatnya konsumsi Omepros. Ingat ya, sehat itu pilihan. Mulai sekarang aku mau jaga kolesterolku. Omepros, bantu kurangi lemak darah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Setiap musibah yang dialami oleh umat manusia itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Betul, Allah telah menggariskan takdir, Allah sudah menentukan bencana, tapi tetap yang namanya bencana itu sebagian besar adalah akibat dari ulah tangan manusia. Akibat keserakahan, akibat kebodohan kita, ketidakfahaman kita, ataupun juga sifat ignorance kita. Sifat ingin melakukan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita lanjutkan kajian kita kali ini bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Tamami. Fadol, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji lagi ya, Bu. Di dalam surah Al-Hadid ayat ke-23. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita. Ngajarin apa Pak Ustadz? Dua hal. Ketika kita diberi musibah, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Sebaliknya juga, kalau sedang diberikan kesenangan, jangan terlalu seneng. Kalau bahasa orang Betawi, kalau lagi kena musibah, ya bagaimana lagi ya, emang udah takdirnya Allah. Tapi kalau lagi lempengan seneng, jangan kelewat seneng. Dapat duit 3 miliar, amin ya. Wah, hidupnya pengennya seneng mulu. Seakan-akan dunia punya dia, yang lain pada ngontrak ya. Sama suami ajak iji kemana aja. Bini tiap pagi, siang, sore, malam poya mulu. Beli tas yang mahal, yang nolnya sampai berapa biji dia? 7 apa 3 tuh ya, banyak dah tuh. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dunia itu sifatnya sementara. Artinya sedih juga sementara, senang juga sementara. Coba lihat dah, ada Quran surah An-Najm. Di situ Allah Subhanahu wa taala di ayat 40-41 ingin mengajarkan kepada kita apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu kadang-kadang membuat kita apa? Ketawa, kadang juga membuat kita apa? Sedih. Makanya hidup itu selalu berputar. Yang di atas belum tentu terus di atas, yang di bawah belum tentu semuanya akan di bawah. Yang senang belum tentu bakal terus senang, yang sedih belum tentu juga terus sedih. Makanya bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang saat ini sedang kita laksanakan?
Ketika misalkan Allah berikan ujian berupa musibah, maka silakan kita bersedih, tapi jangan sampai bersedihnya itu larut-larut lama. Bu, hal yang paling menyedihkan apa? Ketika kita ditinggalkan sama orang yang paling kita cintai. Belakangan ini kita lihat saudara kita yang di Sumatera, ya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, mereka sedih bukan karena kehilangan hartanya sebenarnya yang paling sedih. Apa? Kehilangan anggota keluarganya yang memang sangat ia cintai. Saya lihat ketika itu di iNews TV, Masya Allah, berapa banyak anak-anak sedih karena apa? Karena kehilangan orang tuanya. Ada istri sedih kehilangan siapa? Suaminya. Ada suami sedih kehilangan, tapi biasanya kalau yang begitu-gitu, kalau istri kehilangan suami sedih apa enggak? Tapi kalau suami kehilangan istri sedih apa enggak? Itu mah orang sini, orang Aceh mah kagak keles. Kok ngomong-ngomong sama kayak kampung saya begitu ya? Ya Allah. Artinya disinilah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, berdoalah kepada Allah. Tetap, ya Allah, saya yakin musibah yang kau berikan kepada saya ini adalah sifatnya ujian. Dan saya yakin ya Allah kepada engkau, tidak ada yang namanya musibah itu akan abadi. Pasti setelah musibah akan ada namanya kesenangan. Betul betul. Tuh. Jadi kalau lagi kena musibah santai aja Bu. Ya Allah bagaimana lagi ya. Motor bocor tuh. Dorong gak kira-kira? Dorong, ntar juga ketemu apa tuh? Tukang tambel ban kan ya. Terus kalau udah ketemu tambel ban, bannya diapain itu? Ditambel, abis itu bisa jalan lagi apa enggak? Lagi girang lagi tuh. Abis itu bocor lagi. Tambel lagi apa jangan? Tambel lagi. Abis itu girang lagi apa enggak? Girang lagi. Yang penting satu, ketika kita diberikan musibah, ya sudah, sedih boleh, tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ini menjadi apa? Menjadi penguat kita sebagai manusia. Dan sebaliknya, ketika kita diberikan kesenangan, diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jaga hati kita, jangan sampai merasa bahwasannya kesenangan itu sifatnya abadi. Akhirnya apa? Lupa. Mentang-mentang seneng, lupa. Mentang-mentang lagi seneng, lupa makan bakso sampai 5 mangkok. Datang ke tukang bakso 53 kilogram. Keluar dari tukang bakso 75 kilogram. Percis kayak yang ngomong. Jangan begitu. Ya Bu. Bu sekarang saya tanya Bu. Ayo pemirsa sekarang saya tanya. Orang kalau lagi seneng kan biasanya banyak ingetnya apa banyak lupanya? Apalagi lupa lempengan bayar. Iya. Makanya kalau lagi seneng Allah sampai mewanti-wanti apa? Awas hati-hati. Karena biasanya orang seneng saking senengnya nanti timbul rasa sombong. Maka di kalimat surah Al-Hadid ayat 23 di terakhirnya apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling gak senang sama orang yang sombong. Jalannya diangkat dadanya. Seakan-akan kesenangan yang ia dapati karena apa? Karena usahanya sendiri tanpa ikut campur tangan Allah Subhanahu. Hati-hati orang sombong itu jangankan masuk surga, nyium baunya aja nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min balik. Masya Allah. Alhamdulillah Bu. Bu. Kita kalau jadi orang pasti harapannya meninggal masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen. Kalau ditanya kapan siapnya? Oh, suka gitu. Padahal kalau pengen surga, kalau emang ditanya siap, saya siap kapan aja. Ya, iya Bu ya. Betul nggak Bu? Kalau emang udah pasti masuk surga, kita siap kapan aja. Ibu bilang siap nggak siap kalau emang udah umurnya mah. Betul apa betul? Jadi kita siap-siap untuk menghadapi maut. Dan kalau Allah beri keberkahan masuk surga, insya Allah kita dapat termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Bu,
Angkat tangannya yang mau nanya siapa? Iya, mana tangannya? Angkat dulu semuanya, mana yang mau nanya? Waduh banyak banget. Silakan Ibu. Tolong dibantuin dulu dong, Bu. Dibantuin. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Thohir. Ibu Yuyu Thohir, pertanyaannya. Yang mau saya tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya membentuk hati yang stabil dikala naik turunnya keadaan urusan dunia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun Thohir siapanya Pak Erick Thohir ini ya? Bu Yuyun, tapi sebelum saya jawab pertanyaan Bu Yuyun, saya mau minum dulu. Boleh apa enggak ini ya? Nah, biar hati kita semakin sejuk, yang jawab pertanyaan juga makin sejuk. Amin Allahumma. David. Masya Allah baik banget ini. Sebelum jawab pertanyaan, minum dulu aqua. Bismillah. Alhamdulillah. Udah Ustaz David ya? Ya silakan Kiai. Alhamdulillah. Minum aqua makin sejuk ya Uya. Baik Bu Yuyun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita supaya stabil ya. Ketika kita bicara tentang dunia, sedangkan yang lain pada mengejar akhirat. Tapi memang namanya hati, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah terlepas kita untuk berlomba-lomba mengejar dunia. Tapi ingat, dunia itu tidak ada yang abadi. Dunia itu sementara. Supaya stabil, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, tidak ada manusia yang tidak butuh dunia. Betul apa betul? Semuanya kan butuh dunia. Ustadz berangkat ceramah ke iNews TV, itu kira-kira pakai akhirat apa pakai dunia? Apa bentuknya? Mobil. Mobil pakai bensin apa enggak? Itu bensin bayarnya pakai doa apa pakai duit? Ya betul betul. Selain bensin ada tol. Tol pakai doa apa pakai duit? Duit. Tapi ingat, jangan sampai dunia merusak kita. Akhirnya apa? Dunia mulu yang kita kejar, akhirat kita lupain. Bahasa kita begini, orang boleh menang dalam hal dunia, tapi kita maaf misalkan kalah dalam hal dunia, nggak boleh kalah dalam hal akhirat. Maafin Bu, ngomongin orang sukses di dunia banyak, kita mau jadi nomor berapa, tetap kagak bisa jadi nomor 1. Ya Bu, ya Bu. Karena apa? Udah banyak orang yang menang dunia. Makanya kalau kita melihat dunia, dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa? Dunia cukup di genggaman tangan kita, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Takutnya apa? Kalau dunia sudah terlalu masuk ke dalam hati kita, maaf bisa jadi nanti kehidupan kita akan rusak. Dunia kita kejar, akhirnya ibadah kita nggak uber. Dunia kita uber-uber, akhirnya akhirat kita lupa. Ibu disuruh ngaji, lupa. Padahal temannya udah ngingetin di mik, ibu-ibu pengajian, ayo kita cepetan. Dijawab sama dia, entah dulu masih di warung. Padahal bajunya udah siap-siap tuh Bang David. Artinya begini Bu, silakan cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya pengen dunianya cakep, akhiratnya juga cakep. Bahasa gampangnya begini, pinter-pinterlah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wayahnya dagang, silakan dagang, tapi jangan lupain sholat. Wayahnya sholat, sholat dulu, dunianya tinggalin dulu, selesai urusan. Betul gak kira-kira? Jadi hidup itu sih sempil itu. Lihat kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, wayahnya sholat, Masya Allah. Semua pedagang apa? Ninggalin dagangannya menuju apa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk sholat. Begitu ya, betul. Begitu sampai Jakarta, dagang lagi. Ya. Telat lagi. Telat lagi. Nah, sampai ninggalin lagi. Ya Allah, ya Allah. Bu, ad-dunya mazru'at al-akhirah.
Apa artinya? Dunia itu adalah tempat untuk menjadi ladang bawa bekal ke akhirat. Jadi tadi kita yang penting orang Islam itu seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau kita tawaf tuh udah yang terakhir mau dekat apa? Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melewati beberapa segmen dari program Cahaya Itu Indonesia. Guru-guru kita juga sudah menyampaikan ya apa yang beliau fahami dari surah Al-Hadid ya. Tadi kita sudah mengkaji lebih dalam ya bahwa dunia ini senda gurau dan juga bagaimana juga kita menyikapi musibah di dalam hidup ya. Apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi alam akhirat nantinya. Tentunya ini satu bekal bagi kita ke depannya. Dan juga buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga kita doakan ya Allah berikan kekuatan, kesabaran ya, keistiqomahan dalam Islam, sebaik-baik perlindungan, dan kita yang tidak tertimpa musibah bencana alam dimampukan untuk menolong saudara-saudara kita. Amin ya robbal alamin. Baik itu secara donasi, doa ya, dan juga memberikan ketenangan kepada mereka yang ada di sana. Baik, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini. Pak, halo Pak, assalamualaikum. Bapak-bapaknya nyempil dari tadi yang ditegur ibu-ibu, kata bapak-bapak, ibu-ibu melulu, gue kagak katanya gitu. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Masya Allah. Mana nih, mana sana, mana, sebelah mana itu ya, ibu silakan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Izin Ustadz bertanya, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak mudah tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara? Ya. Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, udah ada yang ngasih kode dari tadi. Sono aja katanya, sono. Silakan Ustadz Tile. Yang gemukan. Ustadz Tile, udah Ustadz Tile yang jawab dulu. Ustadz Oh iya, nggak apa-apa. Berarti yang kurusan. Ini tanda beliau besoknya dibawa pulang. Kalau saya dijual. Bagaimana Ibu Dewi? Ibu, pertanyaannya bagaimana menjaga hati kita supaya kita jangan sampai terlena dengan dunia. Yang pertama, imbangi kehidupan dunia kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sadar dunia itu hanya sementara. Dunia itu cuma persinggahan. Dunia itu jembatan untuk akhirat. Kalau kita sadari itu, berarti semua kita berdasarkan dengan nilai-nilai agama. Insya Allah kita jangan mudah tertipu dengan apalagi
Sekarang zamannya udah serba instan, zaman serba modern. Mau ngapain aja lewat rumah juga bisa. Urusan dunia lewat tangan doang nih Bu, ya enggak? Halo paket, ya Bu, paket. Halo nasi goreng setan. Halo ya enggak, seblak. Halo, apapun kepengenan kita itu sekarang lebih mudah. Maka kembalilah kepada konsep sederhana. Apa itu konsep sederhana? Antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Kita mampu tapi kurang butuh, buat apa? Ya Bu, kita mampu duit banyak, mau beli motor lagi padahal udah ada motor, buat apa? Tahan. Mampu tapi nggak butuh, untuk apa? Sebaliknya kita butuh banget tapi tidak mampu, jangan maksain. Ini kadang-kadang kan maksain ya Bu. Ya Allah, istrinya suruh jagain lilin, dia ngayap. Itu namanya maksain. Pengen kaya, ada tembok orang dikoset, ya kan? Yang kesian temboknya baru diaci doang, belum diaci, baru dikamprot doang, belum dicat, bakrak ukuran. Maka kembali kepada konsep agama ya Bu, jangan terlalu berlebihan, jangan juga ngoyo, ya enggak, ambisi, ya enggak. Kalau udah ambisi Bu, setiap kita punya ego. Manusia itu Allah kasih ego, itu udah naluri, udah alami, udah fitrah. Ibu contoh nih, kita punya ego, ibu foto selfie rame-rame sama temen, ya cekrek, ayo besti, ya. Halo, say hello, cekrek. Nah foto. Pertama kali yang ibu lihat pasti muka ibu dulu. Iya bener. Betul kan? Betul. Itu fitrah, itu namanya ego. Saya keluar sama Guru Tamami dari Masjid Al-Huriyah, yang pertama saya cari sendal saya. Bukan sendal beliau. Itu naluri, itu udah alami ya Bu, fitrah. Itu namanya disebut ego. Tapi jangan pernah kita egois. Nah yang gak boleh tuh egois. Pintar merasa itu bagus, yang gak bagus merasa Nah itulah, maka kembali nilai-nilai agama, konsep sederhana. Jangan sampai hati kita tertipu dengan kemilaunya dunia. Masya Allah Bu, kalau dunia kalau Allah mau kapan juga bisa ya Bu, kalau Allah mau. Tapi kan kita punya penyeimbang bahwa dunia adalah jembatan untuk akhirat. Insya Allah hati kita akan terjaga dari sifat hubbud dunia. Wah sekarang tuh ada sifat hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia tapi takut sama mati ya Bu. Hidup segan, mati tak mau, lebih parah lagi ya kan. Maka itulah penjelasan dari saya, nanti akan ditambahin oleh sahabat saya Ustadz Tamami. Ayo Tamami. Bawa pulpen mulu. Kayak KUA. Banyak catatan di utang. Ya simpel-simpel aja, semua sudah lengkap. Dijawab sama guru kita, Guru Tile yang Masya Allah ganteng, pinter, cerdas ya. Ya kembali, beliau sudah lengkap jawabnya. Kalau saya cuma nambahin satu, sesuai yang dengan sering kita baca ketika kita sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa boleh Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi prinsip tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sehingga nanti dunia tidak boleh tertinggal dalam diri kita, tapi akhirat tetap tujuan kita, karena memang kita dilahirkan ke dunia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menukil satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menambahkan Guru Tile udah lengkap. Nomor 3, kalau kita pengen selamat Guru, nomor 3 ya. Yang pertama takwa kepada Allah sirran wa alaniyah. Yang kedua itu ar-ridha fil qaul. Yang ketiga ini yang penting apa? Al-qasdu indal ghina wal faqr. Seperti yang bilang tadi apa? Sederhana hidup itu.
Punya alhamdulillah, kagak punya kita usahain. Kalau emang kagak mampu ya udah biarin, begitu kira-kira. Ya insya Allah. Begitu kira-kira. Masya Allah. Ustaz Tile sih masih bisa. Bu, Pak, udah lengkap banget hari ini ya. Cuman saya masih kegantung aja tadi kalau Ustadz Tile, ya kan? Kalau keluar masjid pasti yang cari sendalnya Ustadz Tile. Nah kalau saya pas keluar masjid yang saya cari sendalnya Ustadz Tile yang saya cari juga. Itu kira-kira gimana tuh Ustadz tuh? Itu namanya oper itu gue. Iya. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak tentang konsep di dalam hidup, memaknai musibah, memaknai kehidupan, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita alami, itu akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Siap tidak siap, kematian pasti akan datang menjemput kita. Yang paling penting adalah memastikan dan kita mengusahakan hidup kita sudah melakukan yang terbaik, sudah bertobat, sudah memperbaiki diri sehingga kita wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Untuk itu mari di penghujung acara ini kita berdoa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Tile. Silakan Fathol. Para ibu, bapak, hadirin dan pemirsa, mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita senantiasa bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita selalu Allah jaga dari tipu daya dunia. Dan insya Allah Allah selamatkan negeri kita, bangsa kita, keluarga kita, diri kita. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, Cahaya Muda Indonesia hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu membawa pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kau bersinar. Tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi dai yang menebar cahaya Quran. Yuk
Ikutan audisi Cahaya Muda Indonesia, syaratnya laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo, mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar juga menjelaskan dengan sederhana dan bisa dipahami banyak orang. Pastinya berdomisili di Jabodetabek. Kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dengan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews, dan info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @official_iNews. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda semua. Yang baik datangnya tentu dari Allah dan kekurangan datangnya dari saya pribadi sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.